Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di RRI. Belajar dari rumah dan tetap update materi pelajaran di radio. Dengarkan hanya di RRI. Belajar asik dan menyenangkan hanya di RRI. 92,5 MHz RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, tentunya buat adik-adik semua apa kabar di siang hari ini? Selamat datang kembali lagi kita belajar bersama di RRI. Dan tentunya kali ini dalam acara Ibu Pertiwi memanggil sampai di pukul 12 siang nanti. Selama 1 jam kita akan belajar bersama. Dan kali ini kita akan belajar mengenai pelajaran agama dengan tema sekolah dan keluarga sebagai tempat melatih disiplin bersama guru mata pelajarannya Ibu Felsiana Dami SPD. Dan tentunya juga saya sudah tidak sendiri di sini karena di studio saya sudah ditemani oleh Ibu guru cantik yang memang Ibu guru ini juga dulu waktu saya SMP diajar oleh Ibu. Selamat siang oleh Ibu. Selamat siang Miss Dina. Aduh, suaranya luar biasa cakep ya. Jangan ditanya orangnya lebih cakep lagi ya Ibu. Bisa aja. Perkenalan dulu dong Ibu. Baik, mungkin sebelum Ibu memulai materi, Ibu coba memperkenalkan diri. Nama Ibu Felsi Dami, sarjana pendidikan, khususnya pendidikan agama Kristen. Saat ini Ibu mengabdi pada sekolah SMP Negeri 1 Lobalain. Dan ya kalau mengenai status ya pasti sudah married, berumah tangga, sudah punya suami dan anak-anak. Dan syukur pagi hari ini saya diizinkan untuk membawakan materi di Radio Republik Indonesia Kabupaten Rotendao. Oke, dan Ibu hari ini materinya mengenai sekolah dan keluarga sebagai tempat melatih disiplin. Benar sekali. Oke, Ibu sudah siap? Ya. Oke, kita mulai sekarang ya Ibu ya. Saya menyapa pendengar setia di rumah. Selamat siang pendengar setia Radio Republik Indonesia Kabupaten Rotendao, terkhususnya peserta didik tingkat SMP kelas 7 yang ada di seputaran Kabupaten Rotendao. Hari ini Senin tanggal 11 Mei 2020 bersama saya Ibu Felsi Dami, sarjana pendidikan dalam mata pelajaran agama Kristen Protestan kelas 7 semester genap dengan materi pokok sekolah dan keluarga sebagai tempat melatih disiplin. Sekolah dan keluarga sebagai tempat melatih disiplin. Anak-anak sekalian, dalam materi pokok ini, Ibu coba mengangkat 3 indikator yang perlu kita bahas bersama dalam topik ini, yaitu yang pertama tentang pengertian disiplin, yang kedua tentang tujuan disiplin itu sendiri, dan yang ketiga tentang tokoh Alkitab yang menjunjung tinggi disiplin. Anak-anak sekalian, dalam bahas materi ini, Ibu mencoba membuka wawasan berpikir daripada anak-anak sekalian bahwa tentunya dalam memasuki sebuah lembaga pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun non-formal, dalam hal ini pendidikan di sekolah maupun dalam keluarga, tentunya ada aturan-aturan yang berlaku di tempat-tempat tertentu atau tempat-tempat itu. Dan aturan-aturan itu tentunya harus kita taati. Nah, ketika kita menaati aturan-aturan dan tata tertib itu, maka dengan sendirinya kita disebut orang yang disiplin. Kalau begitu anak-anak sekalian, kita perlu memahami apa itu disiplin. Nah, pengertian daripada disiplin itu sendiri adalah merupakan sikap hidup yang harus dijadikan sebagai kebiasaan hidup dan bukan hanya menyangkut ketaatan. Sekali lagi,
disiplin adalah merupakan sikap hidup yang harus dijadikan sebagai kebiasaan hidup dan bukan hanya menyangkut ketaatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disiplin itu berarti melatih batin dan watak supaya perbuatannya menaati tata tertib. Dalam topik kita, sekolah dan keluarga sebagai tempat melatih disiplin, artinya sekolah dan keluarga adalah dua lembaga yang lebih berperan dan sangat-sangat berperan dalam menumbuhkan dan membangun disiplin dalam diri kita. Tentunya lembaga pendidikan meletakkan disiplin sebagai hal yang sangat penting, ya, yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses pendidikan. Contohnya, di sekolah setelah lonceng masuk berbunyi, maka pintu gerbang sekolah akan ditutup. Nah, pasti setiap siswa yang terlambat akan dikenakan sanksi. Contoh lain lagi, misalnya siswa yang tidak melakukan tugas piket di kelas juga pasti akan dikenakan sanksi. Demikian pula dalam keluarga. Salah satu aspek yang sangat penting yang turut menentukan kedamaian dalam keluarga adalah disiplin semua anggota keluarga. Contohnya, misalnya tiap anggota keluarga harus pamitan satu dengan yang lain ketika harus bepergian dan lain-lain. Masih banyak lagi contoh-contoh yang kita alami dalam kehidupan keluarga kita. Nah, anak-anak sekalian, kita akan kembali lagi setelah lagu berikut ini. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Ibu Pertiwi memanggil, belajar di RRI, belajar dari rumah, dan tetap update materi pelajaran di radio. Dengarkan hanya di RRI, belajar asik dan menyenangkan hanya di RRI. Masih di acara Ibu Pertiwi memanggil bersama saya Ibu Felsi Dami dalam mata pelajaran agama Kristen Protestan. Adik-adik sekalian, anak-anak peserta didik yang ada di rumah, dari Radio Republik Indonesia Kabupaten Rotendao, Ibu mau mengingatkan kepada anak-anak sekalian, tolong mengikuti materinya dengan baik, karena setelah materi ini pasti ada tugas-tugas penting yang akan Ibu sampaikan kepada anak-anak. Dan tentunya di mana saja kita berada, anak-anak tingkat SMP tentunya pelajarannya sama, karena kita menganut kurikulum yang sama, yaitu kurikulum K13. Baik, kita akan lanjutkan dengan materi kita mengenai disiplin tadi. Kita berbicara tentang disiplin tadi, kita sampai pada disiplin dalam keluarga. Saya ulangi lagi bahwa salah satu aspek penting yang turut menentukan kedamaian dalam keluarga adalah disiplin semua anggota keluarga. Contohnya, tiap anggota keluarga harus pamitan satu dengan yang lain ketika harus berpergian dan lain-lain. Tentunya untuk menjaga kedamaian dalam keluarga, agar terjadi segala sesuatu yang tidak kita inginkan, maka kita harus melakukan apa yang sudah menjadi aturan dalam keluarga kita. Anak-anak sekalian, banyak orang yang menganggap remeh aturan-aturan yang ditetapkan, baik itu di sekolah, baik itu dalam keluarga. Tidak terlepas kita juga sebagai peserta didik
kita selalu saja menganggap remeh aturan-aturan yang berlaku di sekolah, tempat kita bersekolah, dan juga aturan-aturan yang ada di dalam keluarga kita sendiri. Padahal anak-anak sekalian, aturan-aturan yang ada dalam sekolah dan keluarga yang sudah ditetapkan itu ada punya tujuan, ya. Dengan tentunya aturan dan disiplin ini punya tujuan tersendiri. Nah, tujuan disiplin adalah untuk menjaga ketertiban bersama dalam masyarakat maupun lembaga, seperti lembaga sekolah, keluarga, dan juga tidak ketinggalan gereja. Nah, tujuan disiplin di sekolah adalah untuk mewujudkan kelancaran dalam proses belajar mengajar yang pada akhirnya bermuara pada kepentingan peserta didik itu sendiri. Contohnya misalnya ketika kita tertib belajar, pasti kita akan mendapatkan nilai yang baik. Anak-anak sekalian, tujuan disiplin dalam keluarga adalah agar anak-anak atau remaja bisa mengontrol diri dan bisa menghargai orang tua dan keluarga, karena lewat disiplin dan kerja keras terbentuklah nilai-nilai atau nilai-nilai moral dalam diri seseorang. Nah, disiplin juga membentuk karakter seseorang menuju manusia yang bertanggung jawab. Anak-anak sekalian, dalam Alkitab Yosua 24 ayat 14 sampai 28 ada seorang tokoh Alkitab yang sangat-sangat menjunjung tinggi disiplin. Nah, tokoh Alkitab itu kita lihat di sini adalah Yosua. Kita coba membaca Alkitab dalam Yosua 24 ayat 14 sampai dengan 28. Mungkin adik-adik di rumah ada yang sudah mendengar, ada yang mengikuti. Silakan mengambil Alkitabnya dan kita sama-sama membacakan dalam Yosua 24 ayat 14 sampai 28. Ibu akan membacakannya bagi kita sekalian, dan Ibu juga memohon kepada adik-adik, anak-anak sekalian, kalau ada yang sudah memegang Alkitabnya, kita sama-sama membaca. Yosua 24 ayat 14 sampai 28. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan dihalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Allah yang cemburu.
Saya ulangi lagi, tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, sebab ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada ayat yang ke-25, pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Nah, adik-adik sekalian, pembacaan Alkitab bagi kita dalam Yosua 24 ayat 14 sampai 28 sebagai ayat Alkitab yang mendukung materi disiplin kita hari ini. Dan tentunya kita melihat bahwa tokoh dalam Alkitab ini adalah tokoh Yosua, yang adalah seorang pemimpin komunitas bangsa Israel sekaligus pemimpin spiritual. Ia membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang sangat-sangat konsisten dan taat kepada aturan dalam komunitasnya, juga aturan dalam ibadah. Ia juga taat dan setia pada Tuhan Allah yang memimpin Israel keluar dari tanah Kanaan. Yosua melihat bahwa orang Israel mulai tidak konsisten atau tidak teguh pada pendirian mereka untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Mereka beribadah kepada dewa orang Kanaan. Karena itu Yosua minta mereka menentukan pilihan kepada siapa mereka akan beribadah. Nah, Yosua tidak hanya konsisten dan teguh. Ia dan keluarganya hanya taat dan beribadah kepada Allah saja. Anak-anak sekalian, disiplin dalam beribadah berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan. Nah, kita lihat bahwa ketaatan Yosua ini membawa hasil yang sangat-sangat positif. Karena akhirnya bangsa Israel menyadari kesalahannya dan mereka kembali beribadah hanya pada Allah saja. Nah, tentunya itu semuanya karena disiplin yang diterapkan oleh Yosua dan keluarganya. Anak-anak sekalian, kita akan kembali lagi setelah lagu berikut ini. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas
ini pasti berlalu. Indonesia, Memanggil, belajar di RRI, belajar dari rumah, dan tetap update materi pelajaran di radio. Dengarkan hanya di RRI, belajar asik dan menyenangkan hanya di RRI. Masih di acara Ibu Pertiwi Memanggil bersama saya Ibu Felsidami, Sarjana Pendidikan dalam mata pelajaran agama. Anak-anak sekalian yang ada di rumah, khususnya pendengar setia RRI Rotendao, kita kembali dalam materi kita, yaitu sekolah dan keluarga sebagai tempat melatih disiplin. Kita belajar dari tokoh Yosua, di mana Yosua sebagai seorang tokoh Alkitab yang sangat menjunjung tinggi disiplin. Untuk itu, adik-adik sekalian, sebelum kita mengakhiri materi kita pada siang hari ini, Ibu mencoba membacakan sebuah cerita inspiratif bagi kita sekalian untuk kita bisa memahami
tentang disiplin itu sendiri dan tujuan daripada disiplin itu bagi kita. Kita akan mendengarkan sebuah cerita inspiratif dan semoga cerita ini bermanfaat bagi anak-anak sekalian di rumah. Seorang eksekutif muda bersama dengan seorang gadis penjual bunga. Di sebuah kafe yang sangat terbuka, ada seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang. Sambil mengetik di laptopnya, saat itu ada seorang gadis kecil yang membawa beberapa tangkai bunga menghampirinya. Kata gadis kecil itu, "Om, beli bunganya, Om." Tetapi sang eksekutif itu menjawab, "Tidak, saya tidak membutuhkan," sambil sibuk mengetik di laptopnya. Gadis kecil itu menawarkan lagi, "Satu saja, Om, kan bunganya bisa untuk kekasihnya Om ataupun istrinya Om," rayu sang gadis itu. Akan tetapi dengan setengah kesal dan nada yang sangat tinggi dan keras, karena merasa sangat terganggu dalam keasikannya, si pemuda itu berkata kepada adik kecil itu, "Kamu tidak melihat Om sedang sibuk. Kapan-kapan ya kalau Om sudah butuh, Om akan beli bunga dari kamu." Mendengar ucapan si pemuda tadi, gadis kecil itu pun kemudian beralih ke orang-orang yang ada di sekitar kafe untuk menawarkan bunga-bunganya. Setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe itu. Saat berjalan keluar, ia berjumpa lagi dengan si gadis kecil penjual bunga yang kembali mendekatinya. Sesudah ia selesai kerja, gadis itu menawarkan lagi, "Om, beli bunganya Om, murah kok, 1 tangkai saja." Bercampur antara jengkel dan kasihan, si pemuda mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya. "Ini uang 2.000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya, anggap saja ini sedekah untuk kamu," ujar si pemuda sambil mengangsurkan uangnya kepada si gadis kecil itu. Uang itu diambil oleh si gadis, tetapi bukan untuk disimpan, melainkan ia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar. Pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung. "Kenapa uang tadi tidak kamu ambil, malah kamu berikan kepada pengemis?" Dengan keluguannya si gadis kecil itu menjawab, "Maaf Om, saya sudah berjanji dengan ibu saya bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapatkan uang dari meminta-minta. Ibu saya selalu berpesan, walau tidak punya uang, kita tidak boleh menjadi pengemis." Pemuda itu tertegun betapa ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil, bahwa kerja adalah sebuah kehormatan. Meski hasilnya tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan. Si pemuda itu pun akhirnya mengeluarkan dompetnya dan membeli semua bunga itu, bukan karena kasihan, tapi karena semangat kerja dan keyakinan si anak kecil yang memberinya pelajaran berharga pada waktu itu. Nah, anak-anak sekalian, pendengar setia di rumah, belajar dari cerita inspiratif tadi, maka nilai-nilai luhur yang nampak adalah kerja keras dan disiplin.
Kerja keras dan disiplin ini tidak mengenal usia. Semua orang membutuhkan disiplin diri dan kerja keras untuk mencapai hidup yang baik. Bukan hanya disiplin dan kerja keras, tetapi juga pembentukan nilai-nilai moral di dalam diri seseorang. Disiplin ini berkaitan dengan moral. Hanya orang yang menerapkan moralitas dalam hidupnya yang mampu menghargai dan mewujudkan disiplin dalam hidupnya. Nah, anak-anak sekalian, tentunya gadis kecil yang ada dalam cerita ini memberikan contoh kepada kita sekalian, ibu termasuk juga di dalamnya, bahwa betapa ia menerapkan disiplin hidup dengan bekerja keras. Meskipun memang anak-anak dilarang bekerja, tetapi di banyak tempat karena kemiskinan orang tua, karena kehidupan ekonomi orang tua yang tidak baik, maka pasti anak-anak ikut bekerja mencari nafkah. Nah, anak-anak sekalian, dari cerita inspiratif tadi, pasti kita semua akan bisa mampu, bisa berpikir apa itu disiplin, dan juga tujuan disiplin bagi kita itu apa, ya. Nah, anak-anak sekalian, kita akan kembali lagi setelah lagu berikut ini dengan tugas-tugas yang akan Ibu persiapkan bagi kita. Untuk itu, dalam jeda ini Ibu mohon kepada semua pendengar anak-anak di rumah untuk menyiapkan buku ataupun bolpen untuk menuliskan tugas-tugas yang akan Ibu sampaikan setelah akhir daripada materi ini. Kita akan kembali lagi setelah lagu berikut ini. Ibu Pertiwi memanggil, belajar di RRI, belajar dari rumah, dan tetap update materi pelajaran di radio. Dengarkan hanya di RRI, belajar asik dan menyenangkan hanya di RRI. Baik, masih di acara Ibu Pertiwi memanggil bersama saya Ibu Felsi Dami, Sarjana Pendidikan dalam mata pelajaran Agama Kristen Protestan. Anak-anak sekalian yang ada di rumah, pendengar setia Radio Republik Indonesia Kabupaten Rotendao, kembali lagi dalam materi kita tadi tentang disiplin. Mengakhiri materi kita pada siang hari ini, Ibu akan memberikan beberapa tugas untuk anak-anak bisa dikerjakan di rumah, dan bahan-bahannya, bahan materi ini kita bisa dapatkan dalam Alkitab, Kitab Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 28. Anak-anak diharapkan untuk membaca Alkitab dari Kitab Yosua, Perjanjian Lama ya. Kitab Yosua pasal 24 ayat 14 sampai dengan 28. Ada 3 pertanyaan yang Ibu akan sodorkan kepada anak-anak, yaitu yang pertama, mengapa Yosua meminta orang Israel untuk memilih kepada siapa mereka hendak beribadah atau harus beribadah? Sekali lagi, pertanyaan yang pertama, mengapa Yosua meminta orang Israel untuk memilih kepada siapa mereka hendak beribadah? Pertanyaan yang kedua, apa kaitannya dengan disiplin? Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara orang Israel menjalankan ketaatan pada firman Tuhan? Bagaimana kamu sebagai remaja SMP menjalankan ketaatan pada firman Tuhan? Nah, ini 3 pertanyaan ini ketika anak-anak membaca Yosua 24 ayat 14 sampai 28 dan mengikuti materi yang Ibu sampaikan, maka pasti anak-anak mampu menjawab pertanyaan ini. Tugas yang kedua, Ibu coba menawarkan kepada adik-adik sekalian untuk
membuat jadwal harian seluruh kegiatan adik-adik di rumah. Kemudian nanti adik-adik periksa apakah dalam jadwal harian itu ketika adik-adik sudah menjalankannya, apakah adik-adik sudah memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, dari situ pasti adik-adik atau anak-anak sekalian akan menyadari ketika adik-adik di rumah sudah melaksanakan disiplin yang ada di rumah maupun di sekolah. Nah, ada jadwal harian yang adik-adik harus buat dalam bentuk bagan, ada 4 kolom. Ada kolom hari, tanggal, bulan, dan tahun. Ada kolom jam. Ada juga kolom kegiatan yang harus adik-adik atau anak-anak lakukan. Dan ada kolom catatan. Nah, Ibu memberikan satu contoh ya. Misalkan besok hari apa? Selasa, tanggal 12 Mei tahun 2020. Jam berapa? Misalnya jam 5 pagi. Kegiatan apa yang adik-adik lakukan? Misalnya mungkin bangun tidur. Nah, di catatan itu mungkin kalau adik-adik bangun tidurnya tepat jam 5 ya, di catatan itu pasti adik-adik menulis tepat waktu. Kalau adik-adik terlambat bangun dari jam 5 pasti adik-adik menulis terlambat bangun. Nah, akan adik-adik lakukan itu di rumah. Beberapa kegiatan yang adik-adik lakukan dan nantinya adik-adik sendiri yang periksa atau adik-adik sendiri yang menilai apakah adik-adik sudah memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, nanti tugas ini akan dikumpulkan setelah kita masuk sekolah nanti. Nah, untuk itu adik-adik di rumah harus membuat bagan ataupun membuat daftar hari, tanggal, bulan, jam, kegiatan, dan catatan untuk mengerjakan semua kegiatan-kegiatan yang adik-adik lakukan di rumah. Sehingga adik-adik bisa mampu melihat dan juga mampu menilai sejauh mana adik-adik bisa melaksanakan disiplin diri di rumah adik-adik sekalian. Demikian materi Ibu pada siang hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu kembalikan kepada kita sekalian untuk kita sama-sama mempelajarinya agar bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Selamat siang, salam damai sejahtera untuk kita sekalian, dan selamat belajar bagi peserta didik semua di rumah. Atas nama pribadi Ibu Felsi Dami dan seluruh rekan kerja di RRI, saya mengucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Saya manggilnya Ibu siapa ya? Kalau namanya Ibu Felsi. Tapi kita udah biasa manggil Ibu Sherly. Iya, betul sekali. Biasa disapa Ibu Sherly Dami. Kalau di sekolah terkenal dengan Madam. Madam itu Mak Dami. Oh, oke, lebih simpel ya. Iya, lebih simpel. Oke, Ibu terima kasih banyak sudah datang ke studio, sudah belajar bersama kami juga. Dan pulangnya hati-hati di jalan. Iya, terima kasih Ibu Dina, terima kasih Pak Rudi dan semua teman-teman yang ada di RRI Kabupaten Rotendao untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa mengisi acara Ibu Pertiwi Memanggil.
Oke, terima kasih Ibu dan tentunya juga saudara pendengar dan juga teman-teman yang sedang menonton via YouTube. Kita sudah harus berpisah di acara yang satu ini, so langsung saja saya Dina Yulianti dan segenap kru Nusalota yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda di siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati and see ya. Ibu Pertiwi memanggil, belajar di RRI, belajar dari rumah, dan tetap update materi pelajaran di radio. Dengarkan hanya di RRI, belajar asik dan menyenangkan hanya di RRI.